krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Hampir setiap penjuru lingkungan, keberadaan sampah plastik tidak bisa dihindari. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, proyeksi timbulan sampah plastik di Indonesia terus meningkat 1 dekade terakhir. Pada 2023 tercatat ada 13 juta ton sampah plastik, sedangkan pada 2022 mencapai 12,54 juta ton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Afifah Zahra ingin membahas mengenai isu ada di Indonesia, yaitu pengelolaan sampah plastik. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki kepulauan yang luas dan penduduk yang banyak. Ironisnya, Indonesia termasuk salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Persoalan ini bukan hanya sebatas kebersihan visual, tetapi menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut yang nantinya akan menyebabkan kesehatan pada masyarakat kita sendiri. Data menunjukkan bahwa produksi sampah plastik mencapai jutaan ton setiap tahunnya. Di Indonesia, penanganan pengolahan sampah plastik masih sangatlah terbatas, dan masyarakat Indonesia memiliki gaya hidup yang sangat berlebihan dalam penggunaan plastik di kehidupan sehari-hari. Dikarenakan plastik dapat dijumpai dengan harga yang murah dan praktis. Hal ini merupakan salah satu penyebab mendasar dari masalah sampah dan kerusakan lingkungan yang parah. Kenyamanan sesaat ini telah menempatkan Indonesia pada posisi darurat lingkungan yang kronis. Langkah strategis pemerintah Republik Indonesia dalam menangani pengelolaan sampah ini di Indonesia yaitu, yang pertama, Indonesia sudah ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 yang undang-undang ini menjadi dasar hukum yang mengatur sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Isinya menetapkan hak dan kewajiban aturan-aturan untuk menangani sampah plastik di Indonesia. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategis nasional pengolahan sampah rumah tangga. Hal ini menargetkan pengurangan sampah hingga sebesar 30% pada tahun 2025. Nah, ini sudah diterapkan di berbagai tempat, di Bali, di Surabaya, dan di Bandung. Di tempat saya ini juga sudah menerapkan pembatasan plastik sekali pakai, supermarket, terus dan toko-toko modern lainnya. Hal ini terbukti mampu mengurangi volume sampah plastik secara signifikan di wilayah yang sudah menerapkannya. Yang keempat, menerapkan konsep ekonomi sirkular adalah memperpanjang siklus melalui penggunaan, kembali, perbaikan, pembaruan yang berulang, bukan membuangnya setelah digunakan. Jadi penggunaannya plastiknya setelah digunakan tidak dibuang langsung. Tujuannya untuk menghilangkan limbah dengan mengubahnya menjadi sumber daya yang berharga. Salah satu melalui pengembangan program bank sampah. Bank sampah itu apa sih? Bank sampah itu pemilihan sampah oleh masing-masing, lalu nantinya akan dikumpulkan dan dicatat di sebuah pembukuan. Nanti hasilnya juga akan ditukarkan dengan uang, yang mana nantinya dapat membantu finansial masyarakat tersebut. Nah, jadi bank sampah itu mendorong rumah tangga dan individu dalam untuk memilih sampah mereka. Lalu kemudian ditimbang. Jadi kemudian ditimbang, udah dipilih, lalu ditimbang, lalu dicatat di pembukuan masing-masing. Nanti hasilnya juga bisa ditukarkan dengan uang. Nah, jadi sehingga masyarakat dapat mendapatkan manfaat finansialnya langsung. Terus yang ketiga, sampah yang tadi sudah terkumpul semua akan dijual kepada industri daur ulang. Yang mana nanti industri daur ulang itu akan membuat atau mengolah kembali menjadi bahan mentah dan produk baru lainnya. Sehingga bahan tersebut kembali masuk ke siklus ekonomi dan mengurangi kebutuhan yang akan bahan baku barunya. Terus yang kelima, solusi untuk mencapai target Indonesia bebas sampah diperlukan 3 prinsip. Yang pertama, mengurangi, yang kedua, guna ulang, yang ketiga, daur ulang. Yang mengurangi ini yaitu solusi untuk perlunya masyarakat membawa tas belanja masing-masing ketika berbelanja. Terus yang kedua, ketika keluar rumah harus juga membawa botol minuman masing-masing, sehingga bisa mengurangi sampah plastik tersebut. Nah, solusi ini juga atau peraturan ini juga harus ditegaskan oleh pemerintah atas hal ini. Yang kedua,
guna ulang. Guna ulang itu pemanfaatan kembali sampah plastik misalnya melalui pembuatan eco-brick. Nah, eco-brick itu apa sih? Eco-brick itu adalah botol plastik yang akan diisi padat atau diisi penuh dan padat oleh potongan-potongan plastik yang non-organik. Nah, non-organik ini seperti plastik, terus seperti kertas. Nah, dijadikan bahan bangunan rumah, lingkungan dan lingkungan yang alternatif. Pembuatan eco-brick ini yang pertama sediakan suatu botol atau tempat botol tersebut. Nah, lalu dimasukkan potongan-potongan plastik sampai benar-benar padat. Nah, cara membuktikan padatnya atau enggak itu dengan kuatnya menahan beban orang dewasa. Nah, itu udah membuktikan bahwa botol itu sudah padat. Jika sudah padat, maka dikumpulkan semua botol-botol itu dan bisa dijadikan sebuah meja, sebuah kursi, sebuah sofa bahkan, terus bisa dibuat kursi-kursi taman bisa juga. Nah, dan dibuat berbagai macam kreasi-kreasi yang lain. Terus yang ketiga, daur ulang. Nah, daur ulang ini pemerintah perlu memfasilitasi investasi dalam infrastruktur teknologi daur ulang yang modern agar mampu memproses berbagai jenis plastik secara efisien. Upaya ini akan memaksimalkan upaya ini juga harus dengan memaksimalkan kesadaran masyarakat juga. Jadi harus ada kesadaran masyarakat untuk memilih sampah masing-masing. Nah, di sini kita simpulkan bahwa kunci mutlak dalam penanggulangan masalah ini terletak pada kolaborasi yang tulus dan aktif dari 3 sudut pandang. Yang pertama, kebijakan pemerintah harus memadai dalam koordinasi, pengawasan dan alokasi anggaran. Itu harus memadai agar bisa melakukan solusi tersebut. Terus yang kedua, komitmen untuk beralih ke material yang mudah terurai atau sistem kemasan guna ulang adalah sebuah keharusan bukan pilihan. Jadi keharusan komitmen beralih ke material yang mudah terurai. Terus yang ketiga, selama kesadaran pemilih sampah di rumah masih rendah, maka perlunya ada edukasi ke masyarakat yang berkelanjutan dan penegakan hukum atas orang-orang yang melanggar peraturan tersebut untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Tuntutan untuk menyelesaikan masalah sampah secara tuntas pada tahun 2029 merupakan panggilan bagi kita semua. Hal ini menegaskan bahwa penanganan sampah adalah cerminan peradaban sebuah bangsa. Mari kita tingkatkan kesadaran dan partisipasi aktif demi masa depan lingkungan yang lebih baik. Oke, cukup sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.